Dulu turnamen akbar Piala Dunia, hanyalah sebatas mimpi di siang bolong bagi Indonesia. Dan kini, pintu gerbang Piala Dunia sudah berada di hadapan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membuka fakta baru, ternyata Indonesia menjadi negara yang paling berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia. Berikut realistis skema hitungan Indonesia agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia. Thousands of passionate fans in Jakarta and become the lowest ranked team ever to qualify for a FIFA World Cup. Secara mengejutkan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu masih meyakini jika Jepang akan lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Indonesia. Pernyataan tersebut bukannya tanpa alasan. Berikut analisa serta fakta menarik soal pernyataan Hajime Moriyasu tersebut. Di 4 laga yang tersisa, skuad Garuda dipastikan akan tampil berbeda, dengan tambahan amunisi baru sejumlah pemain grade A, sekaligus mematangkan strategi serta chemistry pemain. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Kemenangan penting Indonesia atas Arab Saudi ternyata menciptakan fakta baru. Indonesia menjadi negara yang sangat berpeluang besar dapat lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Berikut skema hitungan timnas Indonesia agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, atau setidaknya Indonesia berpeluang menjalani laga playout di putaran 4 untuk merebut 1 tiket ke Piala Dunia. Dan setelah melalui skema hitungan secara real head-to-head, ternyata peluang Indonesia lolos secara otomatis ke Piala Dunia. Bahkan hingga saat ini, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu masih meyakini, jika Indonesia akan lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Sebelum laga krusial antara Indonesia kontra Arab Saudi itu terjadi, timnas Indonesia memang dalam tekanan yang sangat tinggi, sebab skuad Garuda saat itu dalam fase yang sangat kritis. Timnas Indonesia harus menyandang sebagai tim juru kunci. Sebab keterpurukan itulah, sebelum pertandingan digelar, para penggawa skuad Garuda mulai menggenjot spirit, hingga para pemain mampu menggapai ekspektasi tinggi. Laga super penting antara Indonesia kontra Arab Saudi bisa dikatakan sebagai laga hidup dan mati bagi skuad Garuda dalam menjaga asa peluang lolos ke Piala Dunia. Dan benar saja, berkat semangat juang semua pemain, dengan keyakinan penuh, mereka berjanji akan bermain habis-habisan untuk menumbangkan Arab Saudi, yang notabene sebagai salah satu raksasa Asia, sekaligus negara yang langganan lolos ke Piala Dunia. Semangat membara skuad Garuda sebelum bertanding, membuat timnas Indonesia mampu bermain dengan maksimal. Keadaan itulah pemicu skuad Garuda, mampu bermain di atas lapangan bagaikan pejuang yang seolah mereka rela mati di atas lapangan demi satu tujuan untuk meraih kemenangan. Setelah timnas Indonesia mengukuhkan kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C, kini posisi Indonesia jauh lebih aman, dengan melesat naik menempati peringkat 3 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia secara luar biasa, mampu keluar dari keterpurukan, dengan menumbangkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi. Kemenangan Indonesia dengan skor 2-0 tersebut, sekaligus dapat mengangkat moral para pemain timnas Indonesia untuk kembali berjuang di 4 laga tersisa agar dapat merebutkan peringkat 2, untuk merebut tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 2 gol kemenangan Indonesia atas Saudi, yang tercipta melalui Marcelino Ferdinand, tepatnya pada menit ke-32 dan menit 57. Berkat kemenangan super penting tersebut, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melonjak 3 peringkat sekaligus. Yang sebelumnya, Indonesia menempati ranking 130 dunia. Kini peringkat ranking Indonesia naik ke 127 dunia. Indonesia mendapatkan tambahan angka sebesar 19,16 poin ranking FIFA. Berkah dari kemenangan Indonesia atas Saudi, tidak hanya berbuah melonjaknya ranking FIFA Indonesia saja, bahkan kini posisi skuad Garuda di klasemen sementara Grup C juga mengalami pelonjakan secara signifikan, tak tanggung-tanggung. Berkat kemenangan di laga krusial super penting tersebut, saat ini, timnas Indonesia naik hingga menggeser 3 negara. Saat ini, timnas Indonesia menduduki urutan ketiga dari 6 negara. Posisi Indonesia tepat di bawah Australia yang berada di urutan kedua, sedangkan Arab Saudi menduduki peringkat keempat, tepat di bawah Indonesia. Walaupun Indonesia berada di urutan ketiga, namun sejatinya, persaingan di grup C ini, sangatlah berat dan begitu ketat, sebab, mulai dari peringkat ketiga hingga peringkat ke-6, semua mengoleksi 6 poin,
Artinya, persaingan grup C sangatlah ketat, setiap negara berpotensi bisa saling geser-menggeser. Grup C yang ditempati timnas Indonesia juga merupakan grup yang paling berat dari grup lainnya. Untuk sementara ini, para pemain timnas Indonesia tengah berfokus mempersiapkan diri menatap laga berikutnya. Dengan kualitas permainan yang jauh lebih sempurna dari laga sebelumnya, saat ini, para pemain dan pelatih mulai mengevaluasi ulang kekurangan dan kelebihan tim secara keseluruhan hingga mendetail. Selain mengevaluasi banyak faktor, skuad Garuda juga berjanji akan membenahi banyak kekurangan, serta meningkatkan kelebihan secara tim. Skuad Garuda tengah mematangkan strategi serta chemistry antar pemain, demi tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia diproyeksikan akan tampil jauh lebih baik dan siap di 4 laga yang tersisa. Di pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia akan berjumpa Australia pada bulan Maret tahun 2025. Peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia sebetulnya cukup besar, mengingat Indonesia hanya selisih 1 poin dari Australia yang kini menduduki urutan kedua. Lantas, bagaimana skema hitungan agar Indonesia dapat meraih tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan. Yang pertama, Indonesia akan berduel melawan Australia, lalu berikutnya melawan Bahrain, China dan yang terakhir melawan Jepang. Berikut syarat agar Indonesia bisa menduduki urutan kedua, sekaligus meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Secara skema hitungan, yang pertama, Indonesia setidaknya jangan sampai kalah saat menghadapi Australia yang akan digelar di kandang Australia. Indonesia setidaknya harus menahan imbang Australia, bahkan akan jauh lebih baik jika Indonesia mampu menumbangkan Australia. Skuad Garuda memiliki peluang besar untuk dapat menumbangkan Australia, mengingat di laga berikutnya, semua pemain sudah bisa bergabung dan semakin siap, dengan bekal materi pemain elit yang sudah dapat tampil bersama. Di laga berikutnya, skuad Garuda dipastikan tampil berbeda. Setelah melawan Australia, selang 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bersiap menyambut Bahrain di Gelora Bung Karno, berikutnya melawan China yang juga akan digelar di GBK. Di 2 laga tersebut, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar dari Bahrain dan China, mengingat materi pemain serta kualitas Indonesia masih di atas keduanya. Jika Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan Australia, di laga berikutnya, Indonesia menang melawan Bahrain dan China. Secara hitungan, Indonesia dengan otomatis langsung mengantongi 1 tiket menuju Piala Dunia 2026. Walaupun pertandingan Indonesia versus Jepang tidak dihitung, namun dengan hasil di atas, artinya poin yang diraih Indonesia tidak mungkin dikejar oleh negara pesaing lainnya. Dengan menambah 7 hingga 9 poin lagi, secara otomatis, Indonesia berhak lolos ke Piala Dunia. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI. Untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Secara garis besar, Timnas Indonesia sangat berpeluang besar lolos otomatis ke Piala Dunia, asalkan skuad Garuda memiliki tekad serta keyakinan kuat untuk melumat semua lawan termasuk Jepang, seperti apa yang seringkali disampaikan oleh Kapten Timnas Indonesia, Jay Izzes. Ia tak bosan-bosannya menggenjot spirit seluruh rekan satu tim, yang kini sudah dianggap sebagai keluarga besar Indonesia. Jay Izzes berpesan, kita harus memiliki keyakinan yang kuat, untuk meraih mimpi bersama. Sebab, kita semua layak meraih mimpi dengan bekal kemampuan disertai dengan keinginan yang kuat. Asal kita mau, maka kita bisa raih mimpi bersama. Itulah kalimat Jay Izzes yang selalu menjadi pedoman para pemain sebelum bertanding. Jay Izzes meyakini, jika satu persatu pemain memiliki keyakinan yang kuat, maka tim akan semakin solid. Itulah kunci keberhasilan dalam perjuangan sebuah tim untuk meraih impian menuju pentas dunia. Di laga berikutnya,
Skuad Garuda dipastikan tampil berbeda. Lini depan yang sempat tumpul, akan segera disempurnakan dengan kehadiran Ole Romeni yang memiliki ketajaman disertai dengan skill tinggi yang akan berkolaborasi bersama Ragnar Oratmangun. Di lini belakang akan diisi benteng kokoh level Eropa, seperti Jay Izes, Kevin Dix, Mes Hilges dan Rizky Ridho. Begitupun di lini tengah, yang sudah diisi oleh motor serang level tinggi, Tom Hay yang siap menyuplai bola untuk Ragnar dan Ole. Mereka siap berkolaborasi mengacak-acak semua lawan yang dihadapi. Bisa dipastikan, di pertandingan berikutnya, skuad Garuda akan tampil berbeda, dengan target besar menuju pentas dunia, yang akan terukir sebagai sejarah negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia. Selain dari itu, hasil positif tersebut juga akan merembet ke sisi hal positif lainnya, sebab kini pamor timnas Indonesia tengah menjadi sorotan media dunia. Semakin menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia di pertandingan berikutnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.